Jaringan komputer dan internet atau bisa disingkat dengan JKI. Tujuan pembelajaran JKI yang pertama, peserta didik memahami internet dan jaringan lokal. Yang kedua, peserta didik memahami cara kerja pengiriman data dalam konektivitas jaringan. Peta konsep jaringan komputer dan internet dapat juga dilihat pada buku siswa informatika kelas 8 halaman 96. Yang kita pelajari pada bab ini yaitu A. Jaringan komputer, B. Komunikasi data pada ponsel, C. Terhubung ke internet dengan aman. A. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah arsitektur di mana dua atau lebih komputer terhubung ke satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Setiap perangkat yang terhubung pada jaringan komputer akan memiliki identitas unik untuk membedakan perangkat yang disebut alamat IP. Berikut ini contoh alamat IP 172.86.79.5309. Berdasarkan pada jangkauan areanya, jaringan komputer dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. 1. Jaringan lokal. Jaringan lokal atau LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam wilayah terbatas seperti dalam rumah, sekolah, kampus, universitas, atau gedung kantor. Dalam level paling sederhana, jaringan lokal hanya terdiri atas dua perangkat yang terhubung menggunakan kabel atau tanpa kabel. Jika ingin menghubungkan lebih dari dua perangkat dalam jaringan yang sama, dibutuhkan perangkat tambahan yaitu switch atau router. Switch atau router. Switch atau router adalah perangkat keras jaringan yang menghubungkan perangkat di jaringan komputer dengan menggunakan paket switching untuk menerima dan meneruskan data dari suatu perangkat ke perangkat tujuan. Perbedaan dari keduanya ialah switch hanya dapat menghubungkan perangkat pada jaringan yang sama, sedangkan router dapat menghubungkan perangkat dari dua jaringan berbeda. Contoh perangkat dengan alamat IP berikut ini. Berada pada jaringan yang sama yaitu 192.168.10. Perangkat dengan alamat IP berikutnya berada pada jaringan yang berbeda. Gambar 5.1 menunjukkan ilustrasi jaringan komputer yang hanya menghubungkan dua perangkat dan jaringan yang menghubungkan lebih dari dua perangkat. 2. Jaringan internet. Internet merupakan singkatan dari internetwork. Internet yaitu suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dan media yang lainnya atau kumpulan dari beberapa komputer atau ponsel yang saling berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lain. Untuk dapat menggunakan internet secara langsung, biasanya kalian membutuhkan layanan internet. Layanan internet meliputi komunikasi langsung, diskusi, sumber daya informasi yang terdistribusi, remote login, dan lalu lintas file, serta aneka layanan lainnya. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau disingkat dengan TCP/IP merupakan standar teknologi pendukung yang dipakai secara global. TCP/IP merupakan protokol pertukaran paket atau switching communication protocol. Istilah protokol di internet atau di jaringan lokal mengacu pada satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan.
Adapun software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut aplikasi klien. Ada beberapa syarat agar komputer dapat terhubung dengan internet, antara lain dengan dukungan hardware, dukungan software, dan terdaftar ke salah satu penyedia jasa internet atau bisa disingkat dengan ISP. Kepanjangan dari ISP sendiri yaitu Internet Service Provider. 3. Konfigurasi jaringan internet. Ada dua komponen utama dalam sebuah jaringan komputer, yaitu 1. Node, 2. Link atau edge. Node adalah titik atau perangkat yang dapat menghasilkan input data atau menerima data atau juga kedua-duanya dalam sebuah jaringan. Contoh node, perangkat komputer, HP, switch, router, dan lain sebagainya. 2. Link atau edge berupa hubungan antara node yang satu dan node yang lainnya dalam sebuah jaringan. Contoh konfigurasi jaringan dari abstraksi jaringan komputer. Pada contoh soal aktivitas ini, kalian akan belajar menggambar bentuk konfigurasi jaringan komputer jika diberikan bentuk abstraksi jaringan. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, gambar ulang abstraksi jaringan komputer pada lembar kerja ke dalam tabel di sebelah kanannya. Perlu diingat, ada dua komponen utama dalam jaringan komputer, yaitu node dan link atau edge. Contoh dari node yaitu perangkat komputer, HP, switch, atau router. Sedangkan link merupakan hubungan antara node yang satu dan node yang lainnya dalam sebuah jaringan. Pada abstraksi di tabel tersebut ada 4 node. Node pertama terhubung dengan satu perangkat. Maka node pertama adalah perangkat komputer. Begitu juga dengan node yang kedua dan ketiga. Namun, node pertama sampai ketiga ini tidak harus perangkat komputer. Hanya di sini diberikan contoh semuanya adalah perangkat komputer. Node keempat terhubung ke node pertama sampai ketiga. Karena node keempat berfungsi sebagai penghubung, maka node keempat adalah switch atau router. 4. Routing pada jaringan komputer. Routing pada jaringan komputer merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Pada sebuah router, biasanya terdapat sebuah tabel routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan dilalui ketika ada pengiriman data yang melewati router dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi intinya, proses routing adalah proses menentukan jalur yang dilalui sebuah paket data yang dikirim antar dua buah perangkat. Untuk dapat melakukan proses routing, harus terlebih dahulu diketahui alamat tujuan perangkat, alamat asal perangkat, dan rute terbaik. Rute terbaik biasanya merupakan jalur terpendek yang dapat dilalui. Konsep inilah yang dikenal dengan istilah jalur terpendek. Perhatikan gambar 5.4 routing pada jaringan komputer. Misal, kita ingin mengirim data dari komputer B ke komputer D. Jika diperhatikan, setidaknya ada 3 jalur yang dapat dilalui untuk mengirim data, yaitu jalur dengan garis putus merah, garis putus biru, dan garis putus hijau. Misal kalian asumsikan bahwa setiap perangkat saling terhubung dengan kabel sepanjang 1 meter. Perhatikan jalur merah. Maka jalur yang dilalui yaitu dari komputer B, router 1, router 2, router 3, router 4, kemudian ke komputer D. Maka jaraknya adalah 5. Warna jalur hijau. Dari komputer B,
router 1, router 3, router 4, dan berakhir komputer D membutuhkan jarak 4. Warna jalur biru dari komputer B, router 1, router 4, dan berakhir komputer D, maka jaraknya 3. Karena routing selalu mengambil jalur terbaik, ketika kalian mengirimkan data dari komputer B ke komputer D, maka akan melalui jalur dengan garis putus warna biru. Iya, betul sekali. Komunikasi data pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan mengirim pesan atau SMS atau search message system, panggilan suara, koneksi internet, maupun mentransfer dokumen, ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Untuk dapat digunakan sebagai alat komunikasi, ponsel memerlukan suatu elemen jaringan seluler yang berperan penting sebagai pemancar dan penerima sinyal dari ponsel, yaitu BTS, Base Transceiver Station. BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan komputer. Dalam satu kota atau wilayah terdapat banyak BTS. Ponsel akan dilayani oleh BTS yang ada di sekitarnya, terutama yang paling dekat jaraknya. Pelayanan ini akan berpindah secara otomatis ketika ponsel sedang bergerak dari wilayah layanan BTS yang satu ke wilayah layanan BTS yang lain. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris ponsel disebut mobile phone. Sebagai contoh, seperti ditunjukkan pada gambar 5.5, meskipun ada 3 BTS yang mengelilingi, tetapi ponsel mendapatkan sinyal dari BTS terdekat, yaitu BTS A, karena memiliki jarak yang paling dekat dengan ponsel. Faktor yang mempengaruhi kekuatan sinyal antara lain: 1. Jarak dari BTS. Jarak antara pemancar sinyal BTS dan penerima ponsel sangat menentukan kualitasnya. Makin dekat akan makin kuat. Sebaliknya, jika ponsel dan BTS berada pada jarak yang berjauhan, sinyal akan semakin lemah. 2. Material bangunan. Material bangunan terdiri dari material beton, baja, dan sebagian besar bahan bangunan lainnya, sangat dapat menghalangi sinyal seluler. Itulah mengapa saat kalian berada di ruang bawah tanah atau basement, ponsel tidak memiliki jalan untuk mencapai menara karena terhalang dinding beton atau baja sehingga kekuatan sinyalnya lemah. 3. Halangan. Meskipun ponsel kalian berada sangat dekat dengan BTS, biasanya halangan yang berada antara ponsel dan BTS juga akan mempengaruhi sinyal pada ponsel. Jika kalian berada pada ruangan terbuka tanpa halangan apapun, sinyal ponsel akan kuat. Namun, jika kalian berada di sebuah ruangan yang di dalamnya ada penghalang berupa tembok, besi, bangunan, sinyal akan lemah. Coba kalian bandingkan sinyal ponsel ketika kalian berada di dalam ruangan dan di luar ruangan meski berada pada jarak yang sama. Kekuatan sinyal pasti akan terasa berbeda. 4. Cuaca. Gelombang radio berjalan melalui atmosfer. Jadi, saat cuaca sedang buruk akan dapat menghalangi sinyal. Biasanya ponsel kalian akan memiliki sinyal yang lebih baik pada hari yang cerah daripada saat hujan atau berkabut. 5. Pengguna lain dalam jaringan yang sama. Menara seluler hanya dirancang untuk menangani sejumlah koneksi tertentu pada saat bersamaan. Oleh sebab itu, jika dalam sebuah area BTS ada banyak ponsel yang terhubung dengan BTS tersebut, kekuatan sinyal akan lemah. Kuat lemahnya sinyal ditunjukkan oleh indikator sinyal pada ponsel seperti pada gambar 5.6. Makin jauh jaraknya, sinyal akan makin melemah.
Coba amati sebuah ponsel, lihatlah ada berapa bar sinyal yang muncul di ruang terbuka. Kalau hanya satu, berarti BTS terdekat yang terhubung dengan ponsel memiliki jarak yang jauh. Sebaliknya, jika ada 4 bar, jarak BTS-nya sangat dekat. C. Terhubung ke internet dengan aman. Program pemerintah Indonesia yang membatasi akses website dengan cara diblokir dinamakan internet positif. Internet positif ialah istilah yang biasa digunakan untuk menamai aktivitas pemblokiran atau pembatasan akses terhadap website yang dianggap tidak layak muat oleh pemerintah Indonesia. Website yang diblokir oleh internet positif antara lain adalah website yang berisi konten negatif. Konten negatifnya apa aja? Yaitu yang mengandung sara, berita hoax, pornografi, dan website yang mencuri data pribadi user. Untuk web phishing dan setting keamanan pada browser ada pada halaman 105 sampai 109 buku paket informatika kelas 8. Sekian untuk materi JKI. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.